Nama Sunan Ampel sangat dikenal karena menjadi salah satu wali Songo yang ikut menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel menjadi satu-satunya wali Songo yang tidak lahir di Indonesia, karena beliau ini lahir di Champa pada tahun 1401. Champa sendiri adalah salah satu kerajaan yang berada di Vietnam. Sunan Ampel dikenal memiliki berbagai macam cara dalam berdakwah, dan semuanya ini penuh dengan strategi yang cerdas. Sehingga, tidak mengherankan kalau perjalanan berdakwahnya di Pulau Jawa bisa dikatakan sukses. Ada banyak peninggalan dari beliau yang bisa kita jumpai saat ini. Salah satunya adalah Masjid Agung Demak, yang didirikannya bersama dengan Raden Patah, yang merupakan raja pertama dari Kesultanan Demak. Nama asli Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah, atau yang biasa dipanggil dengan nama Raden Rahmat. Penamaan Sunan Ampel ini ada asal-muasalnya. Sunan Ampel merupakan keturunan bangsawan karena jika melihat dari silsilahnya, sosok ini adalah anak dari putri Raja Champa. Selain itu, beliau juga merupakan keponakan dari Raja Majapahit. Bibi dari Sunan Ampel adalah permaisuri dari Prabu Kertawijaya atau Brawijaya, yang memerintah mulai tahun-tahun 1447 sampai tahun 1451. Ketika Sunan Ampel pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Jawa, pada tahun 1443 bersama dengan saudaranya, yaitu Ali Musada dan Raden Burere, beliau menetap di Tuban. Saat menetap di Tuban, Sunan Ampel mengunjungi kerajaan Majapahit untuk mengunjungi bibinya. Raja Majapahit kemudian memberikan hadiah tanah yang berada di Ampel Denta, Surabaya. Di tanah pemberian Raja Majapahit inilah, Sunan Ampel kemudian mendirikan pondok pesantren dan mulai berdakwah. Dari sinilah beliau mulai dijuluki dengan nama Sunan Ampel, karena mengambil nama daerah tempatnya berdakwah untuk pertama kali. Silsilah Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir di Champa, Kamboja pada sekitar tahun 1401. Keluarga bangsawan. Ayah Sunan Ampel adalah Maulana Malik Ibrahim atau Malik Maghribi atau yang dikenal Sunan Gresik. Ibu Sunan Ampel adalah seorang putri dari Raja Champa dinasti Asmat Kan'i atau Ali Nurul Alam Maulana Israel yang bernama Siti Fatimah. Sunan Ampel memiliki dua orang istri yang bernama Dewi Kondrowati alias Nyai Ageng Manila dan Dewi Karimah. Dari pernikahannya dengan Dewi Kondrowati alias Nyai Ageng Manila beliau memiliki putra dan putri bernama Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, Syarifuddin atau Raden Kasim, Sunan Derajat, Siti Syariah, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. Sementara dari Dewi Karimah beliau memiliki putra dan putri yang bernama Dewi Murtasiah, istri Sunan Giri, Dewi Murtasimah, Raden Husamuddin, Raden Zainal Abidin, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih. Wilayah dakwah Sunan Ampel. Sunan Ampel datang ke Jawa dan menetap di Tuban pada sekitar tahun 1443. Beliau datang bersama dengan saudaranya, Ali Musada dan saudara sepupunya Raden Burere. Setelah menetap di Tuban, beliau kemudian menemui bibinya Dewi Sasmitra Putri di kerajaan Majapahit untuk saat itu kerajaan Majapahit yang sedang dalam masa-masa suram karena para adipati dan pembesar kerajaan melupakan tugasnya dengan hidup mewah dan berpesta. Kondisi itu membuat kerajaan yang carut-marut sehingga Prabu Brawijaya mengundang Sunan Ampel untuk mengatasi masalah-masalah di kerajaan Majapahit. Sunan Ampel kemudian berdakwah menyebarkan agama Islam di wilayah kerajaan Majapahit dengan tugas menyadarkan para adipati dan pembesar kerajaan untuk kembali ke jalan yang benar. Sunan Ampel kemudian membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah, serta membangun pesantren. Daerah tempat pesantren tersebut dikenal dengan Ampel Denta sehingga nama Raden Rahmat kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Sunan Ampel juga berdakwah ke pelosok negeri, mulai dari Madura hingga Bima. Strategi dakwah Sunan Ampel. Sunan Ampel termasuk salah seorang berdakwah. Beliau seolah tidak pernah kehabisan akal dalam berdakwah. Beberapa cara berdakwah Sunan Ampel, yaitu 1. 5 ajaran dasar yang diajarkan Sunan Ampel. Ada 5 ajaran dasar dari Sunan Ampel,
yang sangat populer di Jawa yakni Moh Limo. Moh Limo, dalam bahasa Jawa memiliki arti moh yang berarti tidak mau, dan limo yang artinya 5. Arti dari Moh Limo ini, yaitu, moh main, artinya tidak berjudi, moh ngombe, artinya tidak mabuk, moh maling, artinya tidak mencuri, moh madat, artinya tidak mengisap candu atau obat-obatan, moh madon yang artinya tidak melakukan zina. Penerapan ajaran dasar ini bukan tanpa alasan. Di masa itu, kebanyakan masyarakat Jawa menganut animisme, yaitu kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus dan roh gaib. Selain itu, tradisi seperti sambung ayam, berjudi, hingga bersemedi masih kental di tanah Jawa. Tentu saja kepercayaan ini bertolak belakang dengan ajaran Islam. Dengan adanya 5 ajaran dasar tersebut, Sunan Ampel berharap masyarakat Jawa bisa terhindar dari hal-hal buruk seperti mabuk, berjudi, berzina, maling, dan menggunakan obat terlarang. 2. Mengubah nama sungai. Ada strategi unik yang dilakukan Sunan Ampel dalam berdakwah yakni dengan cara mengubah nama Sungai Brantas. Sungai ini merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang yang ada di Jawa Timur. Sungai Brantas ini namanya diganti dengan nama Kali Emas. Selain mengubah nama Sungai Brantas, Sunan Ampel juga mengubah nama Pelabuhan Jelangga Manik dengan nama Tanjung Perak. Penggunaan kata emas dan perak ini ada alasannya sendiri. Dengan menyematkan kata emas dan perak, maka orang-orang akan berbondong-bondong datang ke Jawa Timur, terutama Surabaya karena percaya kalau di daerah tersebut terdapat harta karun yang melimpah seperti emas dan perak. Banyaknya orang yang berbondong-bondong datang ke Jawa Timur membuat Sunan Ampel memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. 3. Mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat Jawa. Untuk mendekatkan diri dengan masyarakat setempat, Sunan Ampel memiliki cara unik dalam berdakwah. Caranya, yaitu dengan mendekatkan dan memadukan istilah-istilah Islam dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa. Sebagai contoh, kata salat diganti dengan kata sembahyang yang sering digunakan oleh masyarakat Jawa ketika akan beribadah. Tak hanya itu saja, kata musala juga diganti dengan nama langgar yang terdengar mirip dengan sanggar. Sanggar adalah tempat pemujaan atau tempat menyimpan sesajen pada masyarakat Jawa. Tentu saja dengan pendekatan inilah, Sunan Ampel bisa berdakwah dengan lebih lancar di tanah Jawa. 4. Menguasai kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu cara berdakwah Sunan Ampel lainnya dengan menguasai kebutuhan pokok masyarakat setempat. Jadi, beliau akan menyediakan pasokan kebutuhan pokok, lalu membagikannya kepada masyarakat sambil berdakwah. Pendekatan ini sangat ampuh, dan bisa membuat masyarakat tertarik untuk belajar agama Islam, karena merasa Islam adalah agama yang mengajarkan untuk saling berbagi. Ada satu hal yang dilakukan oleh Sunan Ampel di awal-awal masa berdakwahnya, yaitu membuat kerajinan tangan berupa kipas, dengan bahan akar tumbuhan, dan anyaman rotan. Konon, kipas tersebut bisa menyembuhkan demam dan batuk. Kipas tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat setempat secara gratis. Masyarakat setempat hanya perlu mengucapkan kalimat syahadat. 5. Melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat. Cara lain Sunan Ampel dalam berdakwah, yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang yang berpengaruh di Pulau Jawa. Inilah yang menjadikannya mendapat julukan sebagai wali pendakwah di jalur politik. Selain melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, Sunan Ampel juga melakukan dakwah dengan cara membangun jaringan kekerabatan secara lebih luas. Caranya, yaitu dengan menikahkan anak-anaknya dengan orang-orang penting di Pulau Jawa. Sunan Ampel sendiri menikahi anak perempuan Bupati Tuban, yang bernama Nyai Ageng Manila. Istri keduanya adalah Dewi Karimah yang merupakan putri dari Ki Wiro Seroyo, yang merupakan tokoh besar di tanah Jawa. Adapun beberapa fakta dari Sunan Ampel diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Ajaran Moh Limo oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki sebuah filosofi dalam berdakwah yang tujuannya untuk memperbaiki dan merubah moral masyarakat agar menjadi lebih baik. Ajaran yang diajarkan oleh Sunan Ampel adalah beliau mengajarkan Moh Limo. Asal kata dari Moh Limo,
berasal dari bahasa Jawa moh yang artinya tidak dan limo yang artinya 5. Sehingga moh limo adalah tidak melakukan 5 hal atau 5 perbuatan yang dilarang oleh Yang Maha Kuasa. 2. Sumur bersejarah. Di sekitaran kompleks Masjid Ampel, terdapat sumur bersejarah, yang dipercayai bahwa dalam sumur tersebut terdapat air yang menyerupai air Zam-Zam di Makkah dan memiliki banyak khasiat. Sehingga banyak pengunjung yang membawa pulang air tersebut. 3. Lokasi makan berada dekat dengan masjid tertua ketiga. Pada tahun 1481, Sunan Ampel diperkirakan meninggal dunia di Demak. Kemudian dimakamkan di sebelah barat masjid tertua ketiga di Indonesia, yang dibangun sekitar tahun 1421 di dalam wilayah Kerajaan Majapahit. Bentuk masjid ini memiliki nuansa Arab dan arsitektur Jawa kuno yang kental.